kita on yang switch 1 menyala, R1 menyala, switch 2 menyala. Oke, ini kedip-kedip, ini padam. Oke, menyala, padam, menyala, padam. Oke, kita tekan S2. Oke, maka dia akan berkedip 1 menit, 1 detik, on 1 detik, off 1 detik, seperti itu. Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Kembali lagi di Rally Dakar Channel. Oke, untuk video kali ini kita akan bahas mengenai Arduino, namun kita hanya mensimulasikan secara software saja ya teman-teman ya. Jadi pada intinya jika teman-teman tidak mempunyai hardware ya Arduino ya, teman-teman masih bisa menggunakan software ya untuk mensimulasikan suatu program begitu. Baik, langsung saja yang kita gunakan ini adalah Proteus ya sebagai software untuk simulasi ya. Ini kita langsung saja masuk ke komponen ya. Kemudian klik P ini ya, pick from library. Oke, sebagai informasi untuk library Arduino di sini sudah saya masukkan ya. Bagi teman-teman yang belum ada, nanti bisa googling sendiri ya untuk memasukkan library Arduino. Oke, ini yang pertama kita masukkan Arduino ya. Kita ketik langsung saja. Oke, ini sudah muncul. Kita klik yang ini. Kita klik yang Arduino ya, yang ini ya. Kemudian pilih yang nano ya, seperti ini ya. Ini ada previewnya seperti ini. Kemudian klik 2 kali juga bisa, maka akan masuk ke device yang ini ya. Lalu kita butuhkan yang namanya resistor. Oke, kita klik yang ini. Lalu coba kita pilih yang metal film ini ya. Kita butuhkan resistor yang 220 ohm. 220 ohm. Oke, klik 2 kali. Nah, akan muncul seperti ini ya. Lalu kita butuhkan LED ya. Ini keywordnya kita langsung saja tulis LED. Oke, seperti ini ya. Kita cari yang namanya LED. Kita pilih yang yellow saja ya supaya terlihat. Oke, klik 2 kali. Oke, sudah muncul. Lalu kita pilih yang namanya push button. Push. Kita pilih yang ini, klik 2 kali, seperti itu. Kemudian ini sudah cukup ya, ini oke. Lalu kita langsung saja untuk wiring, untuk rangkaiannya ya teman-teman. Kita masukkan dulu yang Arduino Nano. Oke, di sini. Oke, langsung saja kita masuk ke terminal. Karena ini kita pakainya aktif low ya, kita pilih yang ground di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita kembali ke komponen ya. Kita masukkan untuk button ya, button di sini. Kemudian kita sepertinya terlalu dekat ya, kita geser ke bawah. Kita jauhkan ya. Ya, seperti ini. Lalu kita sambungkan dengan yang ini. Oke, push button lagi di sini. Sepertinya ini kurang jauh ya.
Oke, kita sambungkan yang ini dengan yang ini seperti ini, lalu kita masuk ke input. Oh sorry, output. Kita masukkan di sini, kita sambungkan yang bawah juga output, kita sambungkan. Oke, kemudian untuk input ya, ini untuk S1 itu di A0, S2 di A1. Kita masukkan input. Ini dia, ini untuk A0 ya. Oke, kemudian kita masukkan lagi untuk A1. Oke, lalu kemudian untuk output ya, ini di sini, ini kita rotate ya, atau kita mirror saja, lalu kita sambungkan dengan yang ini sebagai R1. Kemudian kita masukkan lagi di 12, ini sebagai R2. Oke, berikutnya kita buat label di sini teman-teman. Oke, di sini S1, hurufnya besar ya, S1. Di sini S2. Oke, lalu kita masukkan di sini S1. Kita pilih ya yang sudah kita ketik tadi, S1, dan yang ini S2. Oke, seperti ini. Lalu D13 ini R1 teman-teman ya, karena belum ada kita ketikkan lagi R1. Lalu yang D12 ini R2. Oke, seperti ini. Oke, lalu berikutnya kita akan buat untuk lampu LED-nya ya teman-teman ya. Kita pilih yang ground dulu. Oke, coba kita posisikan di mana, di sini ya. Jadi di sini, kemudian kita balik lagi ke komponen, kemudian resistor. Oke, di sini ya, ini juga di sini karena lampunya ada 2. Oke, kemudian lampu LED. Oke, kita rotate. Kita sambungkan. Ini sama ya, kita rotate, kita sambung, kita sambungkan. Oke, yang ini kita geser sepertinya di sini, kita sambungkan dengan ground. Yang ini juga. Kemudian kita kembali lagi ke terminal ya, kemudian kita ini ya, kita pilih yang input. Oke, kita sambungkan. Oke, setelah seperti ini kita klik 2 kali di sini ya, ini sebagai R1 ya. Kita pilih R1, lalu ini sebagai R2. Oke, seperti ini ya teman-teman. Coba kita besarkan saja, zoom, kita besarkan. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Oke, berikutnya kita akan langsung menuju ke Auxil Studio. Oke teman-teman, saya sudah masuk di Auxil Studio. Yang saya pakai Auxil Studio versi 3.6 beta 5 ya. Oke, langsung saja kita buat rangkaian sederhana. Kita masukkan bit NU, kemudian output digital. Ini kita masukkan S1 ya. Lalu ini kita kita ubah menjadi flip on rising. Nah, ini sebagai R1 ya. Jadi ketika S1 ditekan, nanti untuk R1 ini akan menyala ya. Kita tambahkan lagi untuk switch yang kedua. Nah, kita masukkan bit NU, output digital. Oke, yang ini kita masukkan untuk S2 ya, sebagai switch 2. Dan yang ini kita masukkan, kita ubah menjadi flip on rising. Untuk yang output digital ini kita masukkan binary 1 ya. Ini sebagai kita manfaatkan untuk output ini ya, binary ya, output internalnya. Oke, lalu kita tambahkan lagi satu rang, kemudian bit NU, kita masukkan B1 di sini. Lalu kemudian kita cari yang namanya SPWM ya. Jadi untuk lampu yang pertama, lampu LED yang pertama nanti hanya on saja. Lalu untuk lampu yang switch kedua ini kedip ya. Kita buat untuk kedipnya 1 menit on, 1 menit off ya. Oke, setelah ini ya, kita masukkan instruksi SPWM. Kita masukkan untuk source-nya ini P1 ya. Kemudian lamanya on ini 1 detik, lamanya off 1 detik. Akumulasi ini kita abaikan saja, tambahkan lagi satu rang, masukkan bit NU, ini kita interkoneksikan dengan instruksi SPWM ya, P1 status. Lalu ini kita masukkan output digital ya. Ini kita berikan R2 ya. Yang awal ini R1, yang kedua ini R2. Oke. Seperti ini kita simulasikan dulu sebelum kita setting ya. Kita on yang switch 1 menyala, R1 menyala, switch 2 menyala. Oke, ini kedip-kedip seperti itu. Oke, setelah itu kita kembali ke desain. Kita setting untuk jenis PLC nya, karena kita pakai nano, kita pilih nano V5. Oke, comport ini kita biarkan baud rate nya 57600 seperti itu ya. Kalau sudah dipastikan, ini tinggal kita tes teman-teman ya, tes saja, tidak terdapat kesalahan. Oke, setelah ini kita langsung menuju ke Windows, kemudian klik yang namanya Run. Kemudian akan muncul seperti ini ya, %temp persen ya. Kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini ya, direktori seperti ini ya. Ini XP, updata, lokal, kemudian temp. Oke, kita cari yang namanya Auxil, klik 2 kali, kemudian ini ada file hack ya, yang kita ambil adalah file hack. Oke, ini kita copy, lalu kita sekarang menuju ke Proteus teman-teman ya. Oke, di sini kita sudah kembali lagi ke Proteus ya, rangkaian yang sudah kita buat lagi. Kita akan memasukkan program Auxil Studio ke dalam Arduino Nano ini ya. Kita hanya klik 2 kali ya, kemudian akan muncul seperti ini ya, edit komponen. Nah, untuk program file ini yang kita masukkan file hacknya ya teman-teman ya. Kita klik di sini, kemudian kita copy direktori yang tadi ya,
Ctrl V seperti ini, lalu open. Oke ya, kita pastikan lagi. Nah seperti ini ya, ini sudah ada hasil ini, open seperti itu, lalu kita oke. Oke, selanjutnya akan kita simulasikan teman-teman dengan menekan tombol yang di sini ya, kiri bawah play. Ini ada play, kemudian ada pause, ada stop. Kita play saja di sini. Masih proses. Oke, ini sudah ada tanda ya. Oke, lalu coba kita tekan yang S1 ini ya teman-teman ya. Coba kita tekan. Oke, untuk R1 ini menyala. Coba kita tekan lagi. Oke, ini padam. Oke, menyala, padam, menyala, padam. Oke, lalu coba kita tekan yang S2 teman-teman ya. Kita tekan S2. Oke, maka dia akan berkedip on 1 menit, 1 detik, on 1 detik, off 1 detik, seperti itu. Oke, sesuai dengan ladder diagram yang sudah kita buat di Auxil Studio. Oke, kalau kita matikan yang ini, maka untuk R2 ini akan mati seperti itu ya. Ini menyala, mati. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk tutorial kali ini ya. Jadi bagi teman-teman yang belum punya Arduino ya, ingin mencoba mensimulasikan dari ladder diagram Auxil Studio ke Arduino Nano, namun secara software teman-teman bisa memakai Proteus ya. Oke, semoga bermanfaat untuk video yang saya share ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus video-video saya berikutnya.